Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berapa kali kita diberikan kesempatan untuk bertobat? Soalnya kadang-kadang sudah bertobat, tapi mengulangi lagi. Jazakallah khair. Jangan nanya sekarang, itu jawaban nanti pada implikasi taubat. Ya, bagaimana cara bertaubat? Berapa kali kita mesti bertaubat? Ya, Nabi mengatakan apabila kamu bertaubat, kemudian berdosa, kemudian kembali bertaubat lagi. Ada hadis yang panjang, kata Nabi, dulu di zaman dulu seorang berbuat dosa. Kemudian dia bertaubat. Maka Allah mengatakan hambaku telah berbuat dosa. Menyadari akan dosanya, dan dia merasakan besarnya rahmat ampunanku. Dan dia takut akan azabku. Maka aku mengampuninya. Kemudian besok dia terjatuh kepada dosa lagi. Dia bertobat lagi. Allah pun berfirman seperti itu. Ini menunjukkan apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya seperti itu, aku berbuat dosa, aku bertaubat, kemudian terjatuh dosa lagi, kata sampai kapan? Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Apa kata beliau? Bertaubatlah sampai engkau bosan, karena Rabbmu tidak pernah bosan menerima taubatmu. Jelas ya? Jadi bertaubat, asal jangan niatan mau lakukan. Taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh. Kemudian tergelincir lagi, bangun taubat lagi. Tekad lagi, bulat. Ternyata jalan jatuh lagi. Bangun, bangkit taubat lagi. Sampai sebelum matahari terbit dari barat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wallahu a'lam. Asal jangan diniatkan di awal. Taubat tapi ada bayangan mau lakukan. Itu tidak boleh. Itu namanya kadarakum. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat itu namanya. Bukan seperti itu. Bertekad sungguh-sungguh, lam yusiru, tidak mengulangi lagi. Bertekad, mohon ampun, an-nadam menyesal, ya, bertekad tidak mengulangi lagi, iltizam tidak mengulangi lagi. Kemudian kadar Allah terjatuh pada dosa, maka ini bukan sesuatu yang disengaja di awal. Ya, maka bangkitlah dan bertaubatlah kepada Allah. Kemudian kalau bertekad lagi, tidak mengulangi lagi. Dalam perjalanan terjatuh lagi kepada dosa, bangun dan bertaubatlah kepada Allah lagi terus menerus sampai tenggorokan sampai sebelum roh berada di tenggorokan. Karena kita bahas kapan taubat itu tidak diterima Allah, ada pasalnya. Jelas ya? Baik Ustaz. Silakan. Ini ada WA masuk. Kalau kita sudah bertobat, kita ingat kesalahan kita. Ini ada masuk ke WA Japri, anak Ustadz, ada yang nanya jamaah. Kalau kita sudah bertobat, haruskah kita ingat-ingat kesalahan kita tersebut atau dilupakan saja Ustadz, tapi tidak diulangi lagi? Ya, mengingat-ingat sebagai ibrah, pelajaran, sebagai bentuk penyesalan boleh. Ya, tidak mengapa. Ya, asal yang diharamkan tidak boleh ceritakan kepada orang. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak Salim, dahulu saya pernah, tidak boleh. Haram hukumnya. Paham? Allah Nabi dalam hadis Bukhari, barang siapa yang berbuat dosa pada waktu malam hari, yang Allah telah menutupinya, kemudian besok dia ceritakan, maka Allah melaknatnya. Maka tidak usah ceritakan kepada orang. Boleh diingat sendiri, tidak ada larangan, sebagai ibrah pelajaran. Menimbulkan rasa takut untuk mengulanginya lagi. Tapi jangan ceritakan kepada orang dan jangan ulangi perbuatan itu lagi. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ya. Ini terakhir satu lagi Ustadz. Terakhir mungkin. Kalau kita dulu pernah melakukan maksiat, namun sekarang kita sudah taubat. Namun maksiat itu kadang-kadang kita suka terbayang-bayang dalam pikiran. Itu bagaimana Ustaz? Ya tadi saya bilang, membayang-bayang untuk menemukan penyesalan harus kan? Tidak apa-apa. Baik. Asal jangan Bapak bayang-bayang perempuan yang dulu Bapak zinah itu yang masalah gitu loh. Paham ya? Aduh enaknya, aduh nikmatnya, itu gak boleh. Tapi mengingat bagaimana buruknya dosa itu. Sehingga menimbulkan trauma di dalam hati kita. Boleh. Ya Allah. Yang gak boleh adalah Bapak menikmati maksiat itu. Wow.
Kalau nggak tobat, gitu ya, dosa nggak boleh. Paham ya? Ya. Iya. Jelas ya? Ya mungkin ini satu terakhir masuk singkat nih Ustaz. Izin Ya. tanya Ustaz, setelah sholat, ini dari Bogor Ustaz nih, setelah sholat taubat apakah ada zikir yang bisa kita amalkan untuk menghapus dosa kita? Baik. Pertama saya jelaskan hukum sholat sunat taubat. Hadisnya Hasan sahih dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadisnya makbul, diterima. Boleh ma'mul bih, boleh beramal dengannya. Tapi ingat, yang wajib itu taubatnya. Sholatnya tidak wajib. Tapi lebih utama, setiap dosa besar yang kita lakukan, ya, taubat. Jadi sholat itu bukan tiap hari sholat taubat. Enggak. Ketika kita selesai menyadari dosa kita yang besar, kita bertaubat darinya dengan sholat taubat boleh. Kemudian besok kalau masih bertaubat lagi, tidak bikin dosa tapi bertaubat saja, maka cukup dengan bertaubat saja. Jadi ingat, taubatnya wajib, sholatnya sunnah. Seandainya bertaubat saja, pertama menyesal, kedua minta ampun kepada Allah, ketiga bertekad tidak mengulangi lagi dengan sungguh-sungguh, inilah taubat nasuh. Andaikan tidak melaksanakan sholat, insya Allah Allah terima sholatnya, karena Allah terima taubatnya, karena sholat sunat taubat bukan syarat diterimanya taubat. Tapi lebih utama kalau kita melakukan. Tidak mengapa kita melakukannya, bahkan lebih baik. Itu satu. Yang kedua, oke lah Pak Salim, saya sholat taubat. Kemudian sudah zikir. Bukan zikir, perbanyak taubat. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Perbanyak taubat. Kalimat taubat. Bukan zikir. Subhanallah dan semisalnya. Karena tidak ada dalil yang memerintahkan berzikir. Yang ada bertaubat. Ya, kalimat taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, boleh 100 kali, 200 kali atau sebanyak-banyak. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Ya, atau Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Atau kalimat-kalimat semisal itu, maka yang disunnahkan diperbanyak sesudah salat taubat adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Ya, taubat dan istighfar, istighfar dan taubat seperti kalimat tadi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Atau kalimat yang semisal dengan itu, yang mungkin ada lafaz yang lain yang kita dapatkan dari sunnah Nabi yang sahih, yang intinya adalah taubat dan istighfar, istighfar dan taubat. Itu yang diperbanyak sesudah kita sholat sunnah taubat tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya pikir kita cukupkan di sini Ustaz. Ya. Kita doa kafaratul majelis Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertaubat. Dan Allah menumbuhkan kehati-hatian kita dalam berbuat dosa. Dan semoga Allah pertemukan kita pada majelis yang akan datang. Amin. Dan semoga apa yang benar dari Allah dan apa yang salah dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan sengaja, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.